Terus untuk piston-piston cebol, model cebol kok ngene iki nek kotorane Nah, izin stit bolo seputar perpistonan ya bolo. Seputar perpistonan, apalagi untuk tipe-tipe piston cebol, nggak nyebut no merek ya. Sebenarnya hampir semua piston itu bagus, tapi kalau menurut saya ya, bukan bermaksud menggurui, tapi menurut pengalaman yang kita alami. Piston-piston tipe cebol yang salah itu persepsi dan ambisi adik dikira piston-piston seperti itu kalau dinyatakan realita partnya bagus memang bagus, tapi dibalik piston bagus pasti ada plus minusnya sesuai kebutuhan intinya. Jadi kalau mau mencoba ya monggo, kalau mau coba-coba silakan dicoba sendiri, resiko tanggung penumpang. Memang nggak salah untuk coba-coba itu, tapi resiko tanggung penumpang bolo. Untuk piston-piston cebol, biar saya perjelas ya, khusus untuk 4 klep, hanya khusus untuk 4 klep. Kenapa demikian? Karena ini pemasangan aplikasi untuk di mesin atau engine herek, atau kebanyakan dipakai untuk long stroke atau langkah stroke panjang, dengan diameter pistonnya pun biasanya lebih kecil dari langkah stroke, alias lebih panjang langkahnya daripada diameter pistonnya. Diameter piston lebih kecil dari panjang langkah. Lah, apakah yang membuat piston itu tidak awet? Untuk satu faktor boring juga. Kalau pistonnya bagus, pastikan boringnya imbang. Kalau saya biasanya saya balik, boringnya yang saya kasih bagus, pistonnya yang saya kasih jelek, yang harga lebih murah intinya. Terus untuk plus minus piston cebol, untuk di 4 klep memang aman atau awet, masuk akal. Soalnya di 4 klep, meskipun di 4 klep kompresi 12, 13 di 4 klep masih tergolong standar bolo. Soalnya diameter klep atau jumlah klepnya mampu, jadi mampu mengimbangi untuk kompresi. Sedangkan bahkan pabrikan ada yang 4 klep kompresinya sangat tinggi, masih bisa Pertamax biru bahkan Pertalite. Silakan dicari sendiri data motor pabrikan yang standar pabrik, notabene pakai kompresinya tinggi banget. Contoh PCX 160 terbaru, dan ada lagi sebelum PCX itu ada yang data kompresi dari standar pabriknya tinggi, tapi mampu untuk part-part komponen di dalam mesin. Kesimpulannya adalah langsung langsung to the point ya, nggak usah basa-basi. Di herek sendiri itu rata-rata desain mesin kita mendesain dengan kebanyakan di luar sana ya, kalau di saya kebanyakan hampir seluruh square engine. Kebanyakan di luaran sana mencoba-coba langkah stroke tinggi, diameter piston lebih kecil daripada diameter langkah. Yang nggak mampu pasti apa? Satu, dari faktor klep. Kompresi di 2 klep jangan disamakan dengan kompresi di 4 klep, karena berbeda jauh, hampir 180 derajat bolo. Berbeda jauh untuk konstruksi penataan di 4 klep dan 2 klep. Kompresi 12, 13 di 4 klep sudah biasa, di 4 klep mikir keras bolo, mulai dari noken as, diameter klep, berpikir keras ya, tiung nang sirang ini bolo. Ya apa carane kompresi sakmene mampu di 2 klep. Plus kebanyakan di herek sendiri yang fanatik setang pendek, sudah setangnya pendek, boringnya dipaksa pendek, langkah stroke-nya dipaksa tinggi, lah otomatis yang disiksa bagian pantat piston, mulai pantat piston bagian in dan egg. Otomatis kalau cara kesimpulan gampangnya ini, piston di dalam boring itu jungkel ini bolo, terlalu dipaksa untuk beban dinding piston in maupun egg. Lah yang bagus memang seperti apa ya? Yang bagus memang stang panjang bolo. Makanya di kita sendiri tidak merekomkan nol packing masa bodoh kalau di kita. Mending di packing stangnya pakai tetap masih stang panjang.
biar awet. Terus cara pemilihan piston sendiri seperti apa? Untuk piston sendiri untuk kebutuhan harian touring khususnya direct yang masih 2 klep ya bro. Saya kasih pengalaman supaya enggak kegagalan yang kita alami tidak kalian alami juga. Tiwas buang duit cuma-cuma intinya. Untuk direct sendiri rekomendasi piston yang awet, tipikal piston yang pantat pistonnya panjang. Jadi untuk piston yang tipe pantatnya panjang, mulai kayak LHK atau paling pendek Kawahara lah. Kawahara pun maintenance coulternya harus sabar. Jadi kalau di kita biasanya LHK, kita cari tipe piston yang masih panjang untuk bagian bodi piston dan pantat piston terutama panjang. Soalnya dia untuk mengimbangi stang pendekmu ya. Terus untuk mengimbangi langkah struk yang tinggi, apalagi dengan langkah struk tinggi diameter piston sangat jauh dari diameter langkah, supaya tidak disiksa untuk bagian pantat piston. Karena yang sering terjadi, makanya direct sendiri kadang teman-teman tanya, Mas balap pakai piston ini mampu nggak direct? Jangan coba-coba. Kalau masih ngeyel silahkan dicoba. Jungkel sekre rorong pas jebol sekre malik ini bolo. Soalnya memang realitanya klep 2 itu nggak mampu, itu kelemahannya klep 2, makanya sampai tercipta noken dengan lift ekstrim yaitu. Sedangkan di 4 klep lift noken nggak sampai ekstrim kayak noken direct ya. Direct lift noken sampai tinggi yaitu, durasi noken sampai panjang yaitu untuk mengimbangi knocking. Jadi direct pun yang dihitung bukan cuma kompresi statis dan dinamisnya juga bolo, yang dihitung plus knockingnya. Knocking itu panjang. Nah penjelasan wis kapan-kapan kalau ada waktu kita jelaskan di channel YouTube untuk knocking direct itu seperti apa. Bisa dari pengajian terlalu awal atau klep terlalu kecil, durasi nokennya terlalu kecil, durasi noken kurang panjang, lift kurang tinggi, banyak faktor ya untuk knocking itu. Makanya setiap mesin pun itu berbeda-beda karakternya. Ada yang mau dikasih kompresi 12 setengah, 11, kadang dikasih kompresi 12 nggak mampu, mintanya kompresi cuma 11. Itu bervariasi karena bawaan mesin sendiri itu, meskipun askruknya sama, langkah struknya sama, data kubah kompresi sama, kompresi dibuat sama, nokennya sama, belum tentu jadinya sama. Makanya untuk direct sendiri itu karakter bawaan mesin, tiap mesin itu karakternya beda-beda. Ada mesin yang ngeriman, ada juga mesin yang rewel. Contoh mesin yang rewel seperti apa? Saya sepilkan. Nah, mesin yang rewel itu seperti ini. Mesin itu nggak mesti bolong. Contoh kayak seperti ini, ownernya sawabar, intinya ownernya, Mas aku pasrah pokok enak. Ini untuk piston pakai LHK dengan dum sekian. Kemarin ngudo kamprat pedot, kompresi kelemesen, kompresi tak kasih tinggi. Sekarang ganti ini busi nabrak piston, sampun. Makanya luput sedikit jadi masalah bolo. Busi ya, ini jangan menyepelekan busi ya. Busi sebelumnya ngecek pakai busi sebelumnya aman bolo. Tapi begitu ngecek waktu ini ganti busi baru, kita ganti busi dengan yang lain. Bagian ini loh, bagian top piston ini, top busi kok top piston. Top busi kadang menghadap ke sini waktu busi dirapatkan mentok ya. Busi itu nggak mesti kadang menghadap ke sini, kadang menghadapnya ke sini, kadang menghadapnya ke sana, kadang menghadapnya ke sini. Makanya nggak mesti, makanya untuk hal-hal seperti ini memang tidak bisa disepelekan. Harus teliti ini luput. Ojo koyok wong kae sebelah ngomong si paling teliti tapi masang kancing klep benggang sebelah, gak imbang antara kanan dan kiri. Wes ngono ku ngomong si paling teliti, sing paling data tapi masang kancingan per klep benggang sebelah, rapat sebelah, nggak podo jarak kanan kiri. Wes gak masuk.